Kesempatan pagi ini kita akan membahas cita-cita para bapak-bapak, cita-cita para suami tapi banyak nggak kesampaian. Apa itu? Permasalahan at-ta'addud fin nikah, yakni permasalahan poligami. Banyak cita-cita bapak-bapak yang ingin berpoligami tapi banyak yang nggak kesampaian. Ala kulli hal, masalah poligami ini at-ta'addud fi zaujah itu dibicarakan di dalam masalah fikih nikah. Perlu diketahui bahwa berpoligami itu hukumnya sama dengan hukum pernikahan, yakni nikah itu ada kalanya hukumnya bisa menjadi wajib. Begitu juga poligami bisa juga hukumnya menjadi wajib. Kapan nikah itu menjadi wajib? Yaitu kalau seandainya seseorang laki-laki itu telah mampu untuk menikah, yakni dia sudah punya usaha yang dia bisa memberikan nafkah kepada istrinya apabila dia sudah menikah. Kemudian juga kalau dia tidak menikah akan melakukan perzinahan, maka nikah seperti itu hukumnya bisa menjadi wajib. Begitu juga poligami. Poligami bisa hukumnya menjadi wajib apabila dia mempunyai kemampuan di dalam finansial untuk berpoligami pada saat nanti memberikan nafkah kepada istri-istrinya. Kemudian juga kalau dia tidak berpoligami, dia bisa melakukan perzinahan, maka dalam kondisi seperti itu berpoligami tadi bisa hukumnya menjadi wajib. Makanya dalam pemerintah kita kan, terutama orang-orang yang pegawai negeri, saya tidak tahu pasti, cuma dengar-dengar saja, itu boleh berpoligami. Ya, kalau seandainya istri pertama tidak bisa lagi melayani suaminya, umpama sakit, kemudian ya bermacam-macam lah kondisi. Artinya kalau seandainya suami ini tidak berpoligami, akan terjadi perzinahan, perselingkuhan dan lain sebagainya. Tapi dengan syarat si suami ini kalau dia ingin berpoligami, dia yakin bisa memenuhi finansial di dalam masalah nafkah zahir kepada istri-istrinya. Kemudian juga berlaku adil nanti dengan istri-istrinya. Adil di dalam berpoligami kepada istri-istrinya itu adalah secara zahir. Arti zahir itu dalam pembagian waktu, dalam pembagian nafkah dan lain sebagainya. Tapi di dalam masalah cinta dan kasih sayang, ini rasa-rasanya susah untuk adil. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Enggak bakalan kalian bisa adil. Pakai lan itu adalah lil istiqbal, dan harfun nasbin wa taukidin wastiqbal. Artinya sungguh selama-lamanya, nggak bakalan. Artinya selama-lamanya sampai hari kiamat, nggak ada seorang laki-laki bisa adil di antara istri-istri kalian. Di istri-istrinya nggak bakalan adil. Walau harastum, kata Allah, walaupun kalian berusaha untuk supaya adil. Nah, yang di sini para ulama mengatakan adalah yang tidak bisa adil selama-lamanya, ya tentulah dalam kasih sayang. Artinya dalam masalah perasaan itu berat untuk adil.
Ya, tetapi yang dituntut di dalam masalah keadilan tadi bukan di dalam masalah perasaan, tetapi di dalam masalah finansial, pembagian waktu. Nanti kita sebutkan ya, rumah, kendaraan, pakaian, bla 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 bla, semuanya harus mesti adil. Dan tentu perhatikan betul-betul, adil ini tidak mesti sama. Adil tadi tidak mesti sama. Maksudnya begini, istri pertama umpama dia punya anak 5 orang. Istri kedua, istri baru umpama, ya namanya istri baru mungkin punya anak cuma 1 atau 2 orang. Tentu di dalam masalah memberikan nafkah kepada istri pertama, ini bisa jadi lebih banyak daripada istri yang baru, daripada istri muda. Nah, kenapa? Karena keperluan istri pertama, istri tua itu lebih banyak. Itu lebih banyak. Mungkin dia memerlukan rumah agak besar karena anaknya 5. Mungkin dia memerlukan biaya untuk keperluan rumah tangganya lebih banyak daripada istri yang baru maksudnya. Kenapa? Karena dia mempunyai anak yang banyak. Nah, tapi kenyataannya dalam masalah orang berpoligami, apa yang terjadi? Istri baru itu lebih banyak biayanya daripada istri lama. Nah, ini yang berbahaya. Nanti kita sebutkan hadisnya itu. Ja'a yaumal qiyamah wa shiqquhu ma'ilun. Nanti orang itu datang pada hari kiamat, dia punya dia punya bahu mereng sebelah. Mereng. Datang pada hari kiamat sambil mereng. Jadi kalau mau tahu kita nanti orang-orang yang berpoligami tidak adil dalam masalah nafkah, itu di akhirat mereng datang. Ya. Nah, jadi seperti itu tuh. Orang yang berpoligami harus siap mampu. Nah, jadi yang pertama, kita kembali, hukum poligami tadi bisa menjadi wajib, yaitu di dalam masalah apabila si suami itu kalau dia tidak berpoligami akan terjadi perzinahan, perselingkuhan dan sebagainya, didukung dengan finansial yang kuat, ya. Kemudian dia niat atau dia yakin di dalam masalah keadilan dengan istri-istrinya nanti. Satu. Yang kedua, orang berpoligami itu bisa hukumnya menjadi sunnah. Bisa menjadi sunnah. Sama dengan orang menikah awal pertama bisa menjadi sunnah. Kapan itu? Yaitu orang yang mempunyai finansial yang cukup di dalam menikah. Kemudian dia mampu untuk memberikan keadilan kepada istri-istrinya. Tetapi kalau dia tidak melakukan poligami, dia juga nggak apa-apa. Artinya tidak sampai dia melakukan zina. Ya, tidak sampai melakukan zina karena keinginan saja, keinginan ingin berpoligami, tapi tidak sampai berzina. Ya, cuman mungkin karena ya nafsunya agak kuat begitu. Istri pertama nggak cukup, dia kepingin tambah istri lagi. Ya, itu bisa jadi hukumnya sunnah. Nah, kemudian yang ketiga, bisa hukumnya menjadi mubah. Arti mubah ini ya standar-standar saja. Dia kalau masalah nafkah batin bisa menafkahi, nafkah zahir pun juga seada-adanya aja. Cuman karena wawanian, jar orang Banjar, wawanian saja, nekat saja, modal nekat. Dan kalau seandainya dia tidak pun berpoligami, tidak melakukan zina, artinya ya dengan modal nekat aja. Modal nekat. Ya, hukumnya mubah dalam seperti itu. Ya, hukumnya mubah saja. Modal nekat saja orang berpoligami. Kemudian yang keempat, makruh. Arti makruh itu cuman mengandalkan nafsu saja, tapi finansial nggak ada. Artinya kalau seandainya dia berpoligami, akan mentelantarkan
istri-istrinya. Artinya dalam menelantarkan ini mungkin yang biasanya jatah itu umpama 5 juta, kemudian akhirnya berpoligami, berubah 2,5 juta, 2,5 juta umpama. Ya ini bisa menimbulkan kegaduhan dalam rumah tangga dan sebagainya makruh. Kemudian yang selanjutnya bisa menjadi haram. Kapan menjadi haram? Haram ini ada dua, ada haram yang sah dan ada haram yang tidak sah. Haram yang sah adalah kalau seandainya dia berpoligami akan timbul percekcokan yang besar. Ya ibarat kata orang zaman sekarang itu mengatakan ingin nolong janda tapi istrinya jadi janda. Dia nolong janda katanya, tapi akhirnya istrinya yang sah jadi janda. Nah, ini bisa jadi haram berpoligami tadi. Niatnya ingin berpoligami tapi karena timbul percekcokan, perkelahian terus menerus bla 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 macam-macam. Kemudian dalam pembagian waktu dia tidak adil, memberikan nafkah tidak adil. Wah, ini pernikahannya yang kedua sah-sah saja tapi bisa jadi haram. Nah, kemudian selanjutnya haram dan sudah haram tidak sah lagi. Apa itu? Orang yang berpoligami dengan istri yang kedua, tapi istri yang kedua ini masih ada sangkut paut dengan pihak istri pertama. Seperti yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, umpama berpoligami, mempoligami kedua istrinya yang bersaudara, alias kakak ade nih. Yang kakak masih dinikahi umpama, atau yang ade masih dinikahi, kemudian nikah lagi dengan kakaknya atau adenya yang kedua. Berpoligami juga, tapi ini berpoligaminya haram dan tidak sah. Sudah haram tidak sah lagi. Artinya yang kedua tadi, perkawinan yang kedua itu adalah kalau dia melakukan hubungan maka hukumnya adalah zina. Zina dan hukumnya adalah haram. Nah, jadi ala kulli hal ya, berpoligami ini sama hukumnya orang menikah. Hukum nikah awal bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi makruh, bisa menjadi mubah, bisa menjadi haram sah dan haram tidak sah. Melihat situasi dan kondisi yang terjadi. Kemudian apa saya tadi yang mau bilangnya? Berpoligami ini maksudnya seorang perempuan yang dipoligami oleh laki-laki itu bukanlah disebut apa istilah orang zaman sekarang, pelakor. Ya, apa pelakor itu? Perebut laki orang. Enggak. Jadi tidak boleh umpama ada seorang laki-laki menikah dengan perempuan yang kedua, bagi istri yang kedua atau ketiga, keempat, tidak boleh istri-istri ini kedua dan seterusnya dikatakan pelakor, itu nggak boleh. Bukan pelakor, dia perempuan terhormat. Dia perempuan yang terhormat yang dinikahi tadi. Baik tercatat di KUA, yakni sah dalam pandangan agama dan pandangan pemerintah kita, atau cuma tercatat sah dalam pandangan agama kita. Istri yang kedua dan seterusnya, tiga dan seterusnya, itu tidak boleh disebut pelakor. Pelakor itu adalah perebut laki orang, yang mana istilah zaman sekarang itu berselingkuh. Jadi kalau seandainya ada seorang laki-laki sudah mempunyai istri, lalu si laki-laki ini melakukan hubungan dengan perempuan lain, sampai terjadi perzinahan, perempuan itulah yang disebut pelakor. Perempuan itulah yang disebut pelakor. Belum sah lagi menjadi istri, dia sudah nuntut ini, nuntut itu, minta ini, minta itu, duit ini, duit itu, sampai untuk membujuk laki-laki tadi supaya terus memberi uang, dia rela memberikan kehormatannya kepada laki-laki tadi. Baik si perempuan itu masih gadis ataupun sudah janda, apalagi masih status menjadi istri orang. Wah, ini parah banget deh. Nah, perempuan-perempuan seperti itulah hubungan tanpa status itulah yang disebut pelakor, perebut laki orang.
Tapi kalau perempuan itu dinikahi oleh seorang laki-laki, baik si laki-laki ini menikah dengan perempuan itu, yakni direstui oleh istri pertama atau tidak direstui, tidak boleh dikatakan pelakor. Dan perlu diketahui ya, kita pernah bahas di sini bahwa orang yang berpoligami, nah ini seorang laki-laki itu tidak wajib meminta izin kepada istrinya. Jadi kalau ada umpama laki-laki nikah kedua diam-diam begitu, nikah yang kedua diam-diam tanpa pengetahuan istrinya, tapi sah dalam pandangan agama, maka si laki-laki ini tidak berdosa kalau dia tidak minta izin. Tetapi perlu diketahui ya, wajib sang laki-laki ini memberitahu kepada istrinya yang pertama bahwa dia menikah. Untuk izin tidak wajib, tapi kalau memberitahu wajib. Baik pemberitahuan ini sebelum menikah atau yang lebih wajib lagi setelah menikah. Loh, kenapa wajib suami itu memberitahu kepada istrinya bahwa dia telah menikah? Supaya sang istri ini di antara keduanya ini saling mengetahui. Terutama nanti kalau punya anak. Istri kedua ini punya anak. Karena kalau seandainya sang laki-laki itu menikah tanpa sepengetahuan istri pertama, sampai akhirnya suami ini meninggal dunia, kemudian istri pertama ini tidak tahu dalam pernikahan tadi, ini bisa timbul percekcokan satu dalam harta warisan. Dalam harta warisan. Dan banyak yang terjadi seperti itu, istri pertama tidak mau memberikan hak harta warisan kepada istri kedua dan seterusnya, karena dia mengatakan istri kedua itu dianggap pelakor. Nah, tidak ada surat menyurat dan seterusnya. Belum lagi masalah status kewalian antara anak dengan orang tuanya. Ini istri kedua hamil punya anak perempuan dan seterusnya. Ini bisa terjadi tidak ada perwalian di dalam masalah nikah nanti. Ribut nanti jadinya. Apalagi kalau tidak ketahuan nikah, bisa jadi maksudnya anak-anaknya dari istri pertama ini bisa jadi nanti jatuh cinta dan seterusnya sampai melangsungkan pernikahan dengan anak-anak istri yang kedua, ketiga dan yang lainnya. Itu udah sekali dua kali terjadi seperti itu dalam kasus-kasus dulu ya, kalau sekarang rasanya susah ketemu. Ya, dulu tuh sampai pernah difilmkan itu. Saya masih kecil pernah nonton film seperti itu. Ya ini anak ini pacaran, memadu kasih sampai ingin melakukan pernikahan dengan kekasihnya. Ternyata pas jar bahasa kitanya dicuur-cuur nih. Apa dicuur? Dicari-cari mana bapakmu, ini itu bla 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 bla. Oh, ujung-ujungnya mereka bersaudara. Mereka bersaudara. Gimana ini? Kalau sebelum menikah ala kuliah, tapi setelah menikah repot jadinya. Itu tuh. Makanya kalau orang berpoligami, sekali lagi ya, seorang laki-laki ingin berpoligami, itu hukumnya kita sebutkan tadi. Ya, bisa wajib, sunnah, makruh, mubah, haram sah dan haram tidak sah. Dan si laki-laki itu tidak wajib meminta izin kepada istri yang pertama, tetapi wajib memberitahukan apabila sang suami itu telah menikah. Memberitahukan pernikahannya kepada istri yang pertama. Itu ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita lanjut. Nah, perlu diketahui ya, orang berpoligami itu adalah salah satu takdir dari Allah Ta'ala. Ada seorang laki-laki dia berniat, kalau saya menikah nanti saya tidak mau berpoligami, saya kepingin cuma satu istri. Katanya dia. Tapi terjadi dalam kehidupannya, ternyata dia berpoligami. Nggak bisa nolak itu poligami, entah gimana itu ya, bisa terjadi poligami. Kenapa? Memang sunatan takdirnya begitu. Tapi sebaliknya ada orang yang kepingin berpoligami. Nah, seperti kebanyakan bapak-bapak ini. Hayalan dia kepingin seperti Walid, tahu Walid?
Yang paling bid'ah Malaysia itu menghayal ya. Punya istri 1, 2, 3, 4, berdoa di mana-mana. Tapi takdirnya apa? Karena memang takdirnya tidak bisa berpoligami sampai mati dia bisa gak poligami, nggak bisa poligami. Jadi orang Banjar pakai ilmu selisih, bininya kuat, pakai ilmu selisih. Artinya ini nggak bisa jadi pernikahan tadi. Datang ke sana, datang sini, nggak bisa jadi. Jadi orang Banjar pakai ilmu selisih itu. Nah, itu istilah-istilah saja ya. Jadi ingatin ya, orang berpoligami itu jangan dihujat. Karena memang takdirnya seperti itu. Sama orang menikah dengan perempuan. Memang takdirnya seperti itu. Ya seperti itu sudah. Kan kita tahu tuh dalam hadis disebutkan kalau ada orang, maksudnya ketika sudah jadi janin, 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga ditiupkan roh. Di situ Allah sudah mengikat janji dengan janin tadi. Sebelum keluar jadi manusia, ikat janji. Apa tuh? Dengan jodohnya, dengan umurnya, dengan perbuatannya, bahkan surga dan nerakanya pun telah ditentukan di situ. Kalau si janin ini dalam sebutkan ya, dalam itu, kalau dia terima dengan takdirnya, maka diteruskan sampai ke dunia. Tapi kalau dia tidak terima, di-stop sampai di situ. Nah, oleh kuliahnya termasuk adalah jodoh itu adalah memang takdir. Jadi kalau ada orang menikah lagi, ya sudah takdirnya dia seperti itu, mau bagaimana lagi? 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Ala kuliah. Kemudian apabila terjadi poligami tadi, at-ta'addud fi zaujah, sudah berpoligami dengan istri, ya baik istri dengan 2 istri, 3, 4 dan seterusnya. Maka sang laki-laki tadi wajib untuk berlaku adil. Yang kita sebutkan tadi. Dalam finansial, rumah dan sebagainya. Tetapi ingat, adil itu tidak mesti sama. Adil itu adalah meletakkan sesuatu dengan porsinya. Sesuai dengan tempat, waktu dan porsinya. Ya, tepat semuanya. Nah, kalau masalah nilainya, besar kecilnya itu relatif ya. Relatif. Yang kita sebutkan tadi, istri pertama punya anak 5, istri kedua cuma punya anak 1, ya tentu keperluan hidup istri pertama itu lebih banyak daripada istri yang kedua. Ya jadi kata ulama wajib untuk adil. Adil di mana? Rumah. Masalah rumah mesti adil. Si A istri pertama punya rumah, istri kedua wajib dibelikan rumah juga. Ya. Kemudian apa lagi? Di dalam masalah giliran. Istri pertama umpama 1 hari, 2 hari dan seterusnya, kedua juga begitu. Wajib seadil-adilnya dalam pembagian waktu. Yang dihitung adalah malam. Ya. Kata ulama, yang dihitung itu adalah malam. Ya. Karena malam itu tempat untuk beristirahat. Waktu untuk beristirahat. Nah, jadi yang mesti digilir itu adalah malamnya. Dan paling banyak dalam menggilir istri tadi adalah selama 3 hari, ya. 3 malam maksudnya, ya 3 malam, bukan hari tapi 3 malam. Ya, 3 malam. Dan sekurang-kurangnya adalah 1 malam. Jangan kurang dari 1 malam, alias nggak ada giliran. Dan kalau bisa jangan lebih daripada 3 malam. Ya, sebanyak-banyaknya 3 malam. Intinya dalam perlakuan finansial dan sebagainya, sandang pangan papan, maka sang suami itu wajib untuk berlaku adil kepada istri-istrinya. Kalau dia tidak adil, maka hukumnya haram. Maka hukumnya haram. Dan memang
Tidak ada yang bisa adil. Tidak ada yang bisa adil, walaupun laki-laki ini ibarat kata merasa adil, tapi yang namanya perempuan itu dia merasa tidak adil. Merasa tidak adil. Dan perlu diketahui ya, di dalam berpoligami ini yang mesti harus disadari bagi semuanya, suaminya dan istri-istrinya, adalah masalah keridhaan. Masalah ridha. Jadi kalau istri pertama, istri kedua, ya sudah sama-sama aja kita saling memaafkan, kurang lebih ya sudah. Ya kurang lebihnya sama aja, dan itu yang paling penting. Keridhaan, kelapangan dada di antara keduanya. Tapi kalau seandainya tidak ada kelapangan dada di antara mereka-mereka yang berpoligami, antara suami dan istri-istrinya, maka ini yang repot. Tidak pernah akan merasa adil istri-istrinya tadi, dan terus seperti itu. Kita tahu aja perasaan perempuan itu ya, walaupun diberikan gunung emas oleh suaminya, ya tetap saja minta gunung emas yang kedua, dan seterusnya dan seterusnya. Ala kulli hal seperti itu ya. Dan kalau seandainya istrinya ini ridha, istri-istrinya ridha, baik umpama terpisah rumah atau satu rumah, kan ada orang yang berpoligami dengan satu rumah, bukan hanya satu rumah, satu ranjang. Itu ada siapa yang orang Madura itu, Lora siapa itu yang jadi anggota dewan. Dia punya istri 3. Punya istri 3 sampai masuk TV. Luar biasa. Katanya lengkap istri. Kalau cuma satu itunya iswan. Kalau 2 istu. Kalau 3 istri. Nah itu yang benar katanya. Istri. Jadi kalau kita cuma satu itu namanya iswan masih ya. Iswan ya. Jadi dia punya istri 3. Masya Allah. Semuanya cantik-cantik. Kemudian yang lucunya apa namanya itu, kalau tidur satu kamar, istrinya berjejer di satu ranjang yang besar, bahkan digabungkan tilamnya tadi kasurnya menjadi 2. Suaminya tidur di mana? Tidur di lantai dalam satu kamar. Tidur di lantai. Terus ditanya tuh sama Tukul Arwana, zaman dulu ada kan Tukul Arwana itu. Jadi kalau mau itu ya gimana? Ya paham-paham aja sudah. Ala kulli hal, masya Allah nih ya. Nah itu yang dihayal semua sama laki-laki, kepingin akur istrinya, tapi ya tadi berat, ya sangat berat. Tapi ya itulah sifat perempuan ya, sifat perempuan memang hampir rata-rata tidak mau dipoligami. Kalau ada yang mau dipoligami luar biasa, ya itu rezeki bagi laki-laki tersebut. La ilaha illallah. Dan berpoligami ini sebenarnya banyak ya manfaatnya apabila ditinjau daripada kacamata agama yang betul-betul dilihat dari maslahatnya. Ya, cuman ya tadi karena memang ada sebagian orang dari awal itu sudah memang sentimen dengan poligami, walaupun diberikan kemaslahatan itu tetap aja menentang. Nah, ya, menentang. Salah satu kemaslahatan di dalam berpoligami ini adalah karena jumlah perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki, terutama di daerah konflik perang. Ya, konflik perang itu, seperti di negara-negara perang itu, sudahlah perempuan sangat banyak sekali. Ya, di daerah mana itu? Daerah Rusia. Pokoknya yang banyak peperangan lah gitu ya. Maka perempuannya cantik-cantik. Itu yang masih bujang, belum lagi yang janda-janda, banyak sekali. Nah kalau seandainya laki-laki tadi menikah dengan satu perempuan saja, kasihan dengan yang lain tadi. Padahal perempuan-perempuan yang lain itu secara apapun juga sama dengan perempuan yang pada umumnya. Yani mereka perlu kasih sayang, mereka juga mohon maaf perlu menyalurkan menyalurkan hawa nafsunya dan sebagainya kepada yang halal tentunya. Tentunya kepada yang halal. Nah, ingin dibantu dan sebagainya dan seterusnya. Ya, banyaklah sekali manfaatnya kalau memang dilihat dari kacamata agama. Tapi ya tadi karena memang awalnya memang ada orang yang sinis, bagaimanapun diberikan manfaat daripada poligami itu banyak yang menentang tadi.
Ala kulli hal seperti itu. Dan terus terang perempuan itu pada umumnya dia lebih ridha di poligami asalkan dalam kehidupannya lebih terjamin daripada orang yang tidak berpoligami tapi kehidupannya tidak menjamin. Alias umpama gini ya, ada perempuan umpama miskin, tidak ada yang bisa bantu dia dan sebagainya, dia rela saja menjadi istri kedua, ketiga dan sebagainya, asalkan dia punya suami bisa menjamin kehidupan dia dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Artinya banyak perempuan itu yang minta dipoligami, karena kalau tidak dipoligami dia akan susah dalam hidup dan kehidupannya. Ala kulli hal, poligami tadi hukumnya bisa berubah-ubah. Kemudian si laki-laki dituntut untuk adil di antara istri-istrinya. Karena kalau seandainya tidak adil, maka disebutkan di dalam riwayat hadis Imam Ahmad dan lain sebagainya, bersumber daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, berkata dia, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya jalan Nabi? Man kanat lahu imra'atani famala ila ahadihima dunal ukhra jaa yaumal qiyamah wa shiqquhu mailun. Jadi ini bukan bohong-bohongan ya. Jalan Nabi, siapa yang punya istri dua, apalagi 3, 4 dan seterusnya ya, sedangkan dia lebih mementingkan salah seorang dari keduanya, ya ini condong dia kepada yang lain, alias tidak adil, maka si laki-laki itu akan datang nanti pada hari kiamat di hadapan Allah Ta'ala, sedangkan dia punya tulang rusuknya, dia punya badan akan mereng, mail, bengkok. Itu hadis yang disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Jadi bukan hanya omongan biasa ya, mereng-mereng, tidak, memang ada hadisnya seperti itu ya. Jaa yaumal qiyamah wa shiqquhu mailun. Dia datang dalam kondisi badan yang mereng badannya. Dan orang ini disiksa di akhirat ya. Jangan dikatakan cuman mereng saja, disiksa karena keadilan di dalam masalah berpoligami tadi. Ya, jadi jangan dibilang gampang saja. Kalau seandainya memang tidak adil, bahaya. Ya, bukan masuk surga tapi bisa masuk neraka karena dia telah berbuat zalim kepada istri-istrinya. Jadi orang yang laki-laki yang ingin berpoligami harus betul-betul matang, dia punya pemikiran, dia punya usaha dan sebagainya. Jangan hanya menuruti hawa nafsu saja, jangan hanya gengsi-gengsian ya, jangan hanya ya macam-macam ya, tapi betul-betul. Dan jangan sinis dengan poligami, karena banyak orang yang sukses dalam berpoligami, tapi juga tidak sedikit orang yang gagal di dalam berpoligami, yaitu yang istilah tadi, ingin nolong janda tapi akhirnya istri sendiri jadi janda. Nah, itu banyak terjadi ya. Ingin nolong janda tapi akhirnya istri sendiri menjadi janda. Ingin menolong anak yatim, ternyata anak sendiri yang jadi yatim. Ibarat kata itu seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu. Nanti kita sambung lagi di dalam masalah masih dalam masalah poligami, bagaimana kalau seandainya suami itu bepergian, ingin pergi keluar daerah dan sebagainya. Nanti insya Allah kita akan bahas di kesempatan yang akan datang. Baik, kiranya cukup sekian dulu, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.